Beralih ke informasi olahraga, usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda tersebut menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Meski begitu, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita sama, kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Kita ke informasi lain pemirsa, Sandra Dewi, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz melawan usai nyaris seluruh hartanya disita Kejaksaan Agung. Artis dan model tersebut meminta 88 tas mewah dan deposito 33 miliar dikembalikan. Artis Sandra Dewi melawan putusan pengadilan terkait penyitaan aset dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sandra Dewi meminta asetnya dikembalikan, yaitu berupa 88 tas mewah, 2 apartemen, deposito 33 miliar, dan sejumlah logam mulia. Dalam gugatannya, Sandra Dewi beralasan 88 tas mewah itu merupakan hasil endorsement sejak ia menjadi artis pada 2004, sehingga tidak terkait dengan korupsi suaminya. Sandra Dewi juga mengklaim memiliki perjanjian pisah harta pada 2016 sebelum ia menikahi Harvey Muiz. Terkait permintaan Sandra Dewi, Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan Sandra Dewi. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah dan TPPU senilai 420 miliar rupiah. Seluruh asetnya disita, termasuk tas mewah milik istrinya, mobil mewah, apartemen, dan deposito. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi kembali dijebloskan ke lapas Nusa Kambangan. Surya Darmadi tak diberi ampun setelah kedapatan melakukan pelanggaran hukum. Lapas di tengah lautan itu dinilai cocok untuk Surya Darmadi. Pasalnya, Surya Darmadi nekat melanggar aturan dengan mampir ke kantornya usai persidangan. Sebelumnya dalam persidangan, mantan pegawai menyebut Surya Darmadi kerap mampir ke kantornya tanpa pengawalan petugas lapas dan tanpa diborgol. Sebelumnya, bos Duta Palma itu divonis 16 tahun penjara dalam kasus penyerobotan hutan. Surya ditahan di lapas Nusa Kambangan namun dipindah ke lapas Cibinong atas alasan kesehatan. Kini koruptor merugikan negara 78 triliun rupiah ini kembali dijebloskan ke Nusa Kambangan bersama terpidana narkoba dan terorisme. Ya, biarin dulu Pak, tahan dulu Pak. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, media sosial tengah viral membuat konten ajakan beri akses jalan bagi iring-iringan mobil Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa.
Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaia Yudi Sadewa viral setelah Menteri Keuangan menghadiri acara penyerahan uang sita negara di Gedung Kejaksaan Agung Senin kemarin. Ajakan ini ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Warganet mengajak iring-iringan mobil yang kawal Menteri Keuangan Purbaia harus diberikan jalan. Menurut warganet, Purbaia sedang memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Menteri Keuangan Purbaia memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaia Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak untuk semua? Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Republik Federal Brazil tiba di Indonesia malam tadi. Presiden Da Silva akan bertemu dengan Presiden Prabowo untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Jakarta di tengah hujan. Ini merupakan kunjungan balasan setelah bulan Juli lalu Presiden Prabowo berkunjung ke Brazil. Agenda pertemuan kedua pemimpin negara antara lain memperkuat kemitraan strategis bilateral seperti sektor perdagangan, investasi, pangan, dan energi. Agenda lain adalah MOU standar Santari Vito, bantuan hukum timbal balik, dan pendidikan. Peningkatan kerjasama di bidang keamanan, pengadaan ekspor impor produk agrikultur.